Terima kasih pemirsa, Anda setia bersama dengan kami di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli, SPPD. Nah, pemirsa, hakikat berpuasa, ibadah berpuasa di bulan Ramadan menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Meskipun kalau tadi dokter menyampaikan bahwa itu hanya 1/12 begitu ya, karena kita melalui 1 tahun tapi hanya 1 bulan saja yang kemudian diwajibkan kita untuk berpuasa. Nampaknya ini harus kita tambah. Kalau bulan Ramadan yang kita lalui dahulu masih juga belum mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi ya dokter. Grafik harus naik. Grafiknya harus naik. Nah, itu betul sekali karena setiap kita pasti punya tujuan. Setiap kita punya yang namanya keinginan. Tapi keinginan yang terkuat adalah keinginan terus menjadikan diri ini, jiwa ini sebagai seseorang yang berkualitas. Kualitasnya bukan hanya kita bisa nikmati sendiri, tapi lagi-lagi berorientasi kepada kemaslahatan kemanusiaan. Nah, ini yang sudah kita bahas bersama tadi bersama dengan dokter, yang dimana kita dipaksa untuk berpikir. Ini dokter nih sejak tadi, Irma kita harus berpikir. Nampaknya bisa nggak dokter nih, saya sebagai manusia ngerasa capek dokter, mikir mulu nih. Ini gimana dokter? Udah banyak banget yang dipikirin dokter gitu. Bisa nggak sih dokter sebenarnya? Begini Irma, kita kembali ke tuntunan. Dalam Al-Quran itu ada pertanyaan. Ya. Afala yatafakkarun. Apa itu? Apakah engkau berpikir? La'allakum yatafakkarun. Semoga engkau berpikir. Itu pertanyaan lagi. Afala yaqilun. Apakah engkau telah meyakini? Baik. La'allakum yaqilun. Semoga engkau meyakini. Berpikir, meyakini. Nah, orang ilmuwan, ya, kalau tidak selesai dalam pemikirannya, tidak mungkin dia yakin. Betul. Nah, itu dia. Tapi ada orang, dia tidak bisa mikirkan, tapi dia yakin. Ya. Nah, ini contohnya pengobatan aja dulu. Betul. Nah, ya kita orang medis ya, dalam pengobatan misalkan. Ada sistem pengobatan untuk suatu penyakit. Ya. Yang bersifat mitos. Ya, dari dulu kala itu udah ada keyakinan bahwa penyakit itu obatnya ini. Baik. Nah, padahal sekarang, tanpa riset ya dokter ya. Penyakit itu belum diketahui apa yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, mengetahui yang terjadi dalam tubuh manusia itu adalah ilmu yang disebut tadi, riset penelitian. Betul. Kemudian uji klinik, dirumuskan, dikaji, kan demikian. Betul. Nah, itu. Ini belum ada. Nah, kemudian apa? Obat untuk itu juga belum ada diteliti, tapi sudah diyakini. Nah, jadi orang yang berpikir ilmiah, dia tidak boleh begitu, tidak mau dia. Ini tidak bisa, tidak terbukti. Nah, kalau cara sistem pengobatan yang harus terbukti kebenarannya, itu disebut evidence-based medicine. Sistem pengobatan yang berbasis bukti kebenaran. Nah, kata-kata bukti kebenaran ini nih, yang benar nih yang susah nih. Ya, betul. Lihat aja Irma orang berdiskusi di TV itu. Ya. Mencari kebenaran itu tidak bisa. Yang satu ngomong lain, yang satu ngomong lain. Dia aja yang benar. Dia ngomong dia benar, yang ini dia benar. Kalau itu bukan berdiskusi, berdebat kali ya dokter ya. Karena kalau kita berdiskusi ya dokter ya, kita mencoba saling menyempurnakan. Waduh, ini jangan sampai berdebat ya dokter. Jadi betul. Itulah ya, mencari kebenaran sesuai dengan pemikiran yang ada azas bukti kebenaran. Nah, itu yang sangat penting. Nah, dalam tuntunan agama kita, apakah memang tidak ada? Ada, Irma. Kita harus disuruh berpikir. Seperti yang tadi kita bilang kan, berpikir dulu, kembali baru yakinin. Dalam surat At-Takasur itu kan disebut itu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesungguhnya nanti kamu akan meyakini ya setelah dilihat kan mengenai neraka itu loh. Neraka ini kan belum pernah dilihat oleh manusia. Nah, bagaimana kita mikirkan tidak bisa dibuktikan? Bagaimana kita yang meyakini itu gitu ya? Jadi dalam agama kita ada meyakini yang sah buktinya, ada juga yang meyakini yang tidak bisa dibuktikan. Itu yang gaib.
Nah, itulah nilai keimanan di sana. Baik, Jadi, baik. sekarang kita udah tahu aja cerita orang di surga itu begini, orang neraka begini, kan belum tahu. Belum pernah dilihat kok, Betul. belum pernah dialami, tapi kita harus meyakini. Yakini. Nah, aspek itu memang ada. Tapi dalam kehidupan duniawi enggak bisa. Harus ada faktual, fakta yang bisa dibenarkan, diteliti seperti contoh sistem pengobatan tadi. Betul sekali. Ya. Ya, jadi artinya memang ada satu hal dalam agama kita begitu ya, sebagai kita umat beragama, itu ada yang wajib kita yakini. Sekalipun belum terbukti bagi kita begitu ya. Tapi sebenarnya dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup manusia, semuanya sudah disebutkan begitu ya. Allah berfirman, diturunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad, supaya disampaikan kepada umatmu, supaya mereka berpikir, supaya mereka memikirkannya. Betul. Nah, itu yang tadi itu, la'alakum yatafakkarun. Surat apa? An-Nahl ya. An-Nahl itu ayat 44 ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, jelas banget ya. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan pada mereka. Betul. Supaya mereka memikirkannya. Al-Qur'an itu dibuka ayat pertama apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk, tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Qur'an itu harus dipelajari. Harus ditelaah yang mendalam dan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Betul. Nah, kalau Irma bagaimana? Sekedar membaca kali ya? Kita harus baca artinya juga, dokter. Kalau sekedar membaca nanti nggak paham gitu ya. Harus diresapi, benar ya dokter ya? Betul sekali. Karena memang pemirsa, kita sebagai umat muslim begitu, apalagi ini adalah menyambut puasa di bulan Ramadan, di mana menjadi satu bulan yang ditunggu-tunggu. Setiap apapun yang kita lakukan, maka akan dilipat gandakan kebaikan kita, dan setiap niat buruk pun demikian. Untuk itu jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir tentang kebaikan. Insya Allah akan semakin banyak keberuntungan yang akan kita dapatkan. Ya, itu dia. Jadi kalau di Ramadan dari nenek moyang kita itu udah ada acara-acara yang didesain, yang dilaksanakan itu, ya. Berbuka dulu, terus sholat ya, terus sholat isya disambung dengan tarawih witir. Betul. Setelah itu kalau waktu aku kecil itu tadarus. Tadarus itu dibenarkan baca ayat Al-Quran, dibaca artinya. Tapi kalau waktu saya kecil itu dibaca artinya itu satu-satu membaca, kemudian kita menelaah bersama-sama. Oh, Masya Allah. Ya, begitu. Di keluarga seperti itu? Ya, anak-anak muda di kampung saya itu namanya surau. Baik, di surau itu baca tadarus bersama. Selama Ramadan tuh di surau. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau di kampung saya itu ada dua metode aliran beragama, yang satu Muhammadiyah, yang satu lagi Tarbiyah Islamiyah. Agak berbeda sedikit. Ya, tuntunan ibadahnya itu. Yang seperti sholat, kalau Muhammadiyah nggak baca usalli, dia baca usalli kayak gitu-gitu tuh. Tapi semuanya bergabung bersama, rukun damai, ukhuwah Islamiyah, akrab. Masya Allah, luar biasa. Nampaknya ini bisa jadi satu aktivitas begitu ya, yang harus kita biasakan kembali di era sekarang ya dokter ya. Harus itu. Betul. Nah sekarang ini gawe ini gimana? Nggak tahu nih kita ini. Ya, maunya lihat ini perkembangan teknologi menjadi hambatan baru begitu ya bagi terciptanya potensi kemanusiaan. Kan banyak ilmu di situ. Betul. Cuma menyaring ilmu itu yang penting. Nah, ini yang menjadi penting lagi adalah kenapa kita harus menyaksikan diskusi kita kali ini. Tadi kalau yang ketinggalan dari segmen pertama harus disaksikan secara utuh, karena di sini kita terus memberikan motivasi kepada pemirsa pastinya untuk bisa terus berpikir tentang kebaikan begitu. Jadi apapun yang kita hadapi, hambatan apapun yang akan kita lalui, nggak akan ada artinya selama kita mampu untuk terus memberikan diri kita motivasi-motivasi yang baik. Nah, dokter, ada lagi yang disampaikan? Masih ada itu. Kalau orang puasa, berpikir itu sering sakit kepalanya. Yang benar. Kenapa? Karena otak itu makanannya glukosa. Glukosa itu adalah bagian dari karbohidrat. Jadi kalau input makanan tidak ada, glukosanya kurang. Tapi kalau dia berpikir, kepalanya sering sakit. Tapi keuntungan baliknya nanti. Otaknya makin kebal,
makin kuat, makin ampuh. Tanpa glukosa masih bisa berpikir. Jadi sebenarnya tubuh kita itu benar-benar bisa kita kendalikan ya. Itu yang hikmah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi berakit-rakit ke hulu, kita berenang ke tepian, betul ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih dokter sudah memberikan tentunya resep kepada kita semua. Semoga benar-benar ya kita bisa menggapai sehat walafiat. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga dapat memberikan hikmah dan juga manfaat untuk Anda. Sukses selalu, semangat dan tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.